Assalamualaikum sahabat pertanian dimanapun berada. Saat ini kita sedang di lokasi tanaman kedelai di Desa Sumbersari, Kecamatan Limbu Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Bersama kita saat ini adalah Pak Parmanto. Beliau adalah ketua kelompok tani Mekarsari yang kebetulan sekarang sedang melakukan budidaya kedelai secara tumpang sari pada tanaman sawit. Baik, selamat siang Pak Parmanto. Selamat siang. Jadi kita mau sedikit berbincang-bincang tentang budidaya kedelai. Ya. Untuk budidaya kedelai, Pak Parmanto sudah berapa kali melakukan penanaman kedelai selain yang ini sebelumnya ini? Dari tahun 2018 kami udah memulai menanam kedelai 2019 dan sampai tahun 2020. Jadi kalau bisa dikatakan 1 tahun itu 2 musim, berarti sudah sampai 6 kali kita penanaman kedelai. Kemudian apa Pak yang menjadi motivasi atau yang melatar belakangi Bapak sampai tertarik untuk melakukan budidaya kedelai ini? Kira-kira ada alasan khusus atau gimana? Kalau kita mau nanam kedelai, soalnya di sini petani ataupun pada umumnya di wilayah Tebo ini, kalau orang Jawa bilang suka makan tahu tempe dan ada susu kedelainya, bahkan ada yang UPH untuk pengolahan hasil kedelai, bahkan keripik tempe, bahkan ada yang bikin susu kedelai. Daripada kedelai impor, petani atau pengusaha yang berbasis kedelai itu minta kedelai lokal, rasanya lebih mantap, bahkan itu kualitasnya lebih bagus, tidak ada efek samping selain daripada kedelai impor. Baik. Kemudian kalau untuk cara berbudidaya kedelai sendiri, mulai dari pengolahan lahan sampai akhirnya tertanam, itu seperti apa Pak? Kalau untuk kelompok tani Mekarsari sendiri? Ya, terima kasih ini Mas Pandi. Berhubung ini lahan dulu itu awalnya bekas karet, semak belukar, jadi banyak rumput-rumput. Semprot dulu pakai racun rumput herbisida. Setelah disemprot herbisida, setelah mati sekitar 15 hari sampai 20 hari, langsung ada pembajakan pertama, yaitu pakai quick Zaina rotari. Setelah pembajakan rotari itu pertama, menjelang 1 minggu ditabur dolomit dulu. Saya ditabur dolomit dulu. Setelah ditabur dolomit itu ditabur pupuk kandang lagi. Habis pupuk kandang, dolomit dah masuk, pupuk kandang dah masuk, baru kita pengolahan keduanya untuk mengulang 2 kali supaya dolomit itu tercampur, pupuk kandangnya tercampur, tidak terlalu banyak rumput-rumput. Kalaupun pupuk kandang itu udah tercampur di dalam tanah ini. Jadi setelah itu pengolahan lahan, setelah 15 hari tanah itu udah dingin, sambil menunggu datangnya hujan, itu kami baru mulai penanaman. Tapi kami selaku petani tidak mungkin ataupun tidak perbolehkan kami ke petani yang lain itu penggarapan lahan baru langsung ditanam. Paling minimal itu 15 hari baru bisa ditanam. Soalnya tanah itu biar dingin dulu. Baik. Kemudian kalau untuk penanaman sendiri itu menggunakan alat tanam Pak ya? Ya, alat tanam konplanter. Jadi kalau untuk jarak tanam itu sudah diatur di alat tanam tersebut. Kira-kira untuk jarak tanam berapa? Kalau jarak tanam ini jarak tanam sekitar 50 sampai 55 cm daunnya. Kalau jarak ininya sekitar 15 cm. Nah, jadi kalau 1 hektar untuk menghabiskan 45 sampai 50 kilo per hektarnya kalau pakai kron benihnya. Kemudian kalau untuk pemeliharaan sendiri Pak, kira-kira kalau untuk umur tanaman, pada saat umur tanaman berapa mulai dilakukan, apakah itu penyiangan atau mungkin ada pemupukan, itu seperti apa Pak? Iya Pak, ini umur 12 sampai 15 hari kita menggunakan pupuk cair, yaitu bisa Petrobos, bisa pupuk cair yang lain untuk bersara umur 12 sampai 15 hari. Setelah 15 hari pakai itu, selang seminggu 22 sampai 25 hari
itu ada tambahan pupuk padatnya sambil penyiangan, mengorek rumputnya supaya ditimbun itu supaya tanah itu berulang gembur kembali, supaya tanah itu tidak padat, penyiangan rumput ataupun sambil kita nambahi pupuk susulan. Baik, kalau untuk dosis Pak, dalam 1 hektar tanaman kedelai itu dalam 1 kali tanam itu kira-kira berapa dosis yang dibutuhkan, seperti tadi pupuk cair, kemudian pupuk padatnya itu kira-kira berapa Pak? Kalau pupuk cair kita 1 hektar per tangkinya itu menggunakan per tangki itu sekitar 20 mili per tangki, ukuran 15 liter. Jadi perkiraan kalau 1 hektar itu habis 4 liter, 3,5 sampai 4 liter per hektarnya. Kalau untuk pupuk tambahan? Pupuk tambahan itu cuman menghabiskan 140, paling banyak 150 per hektar untuk tambahan pupuk keduanya, untuk pupuk padatnya, untuk mematu supaya kedelai ini kurang bagus. Ya saya anjurkan saya pakai KCL, tapi kalau untuk setara untuk penyiangan kedua biasanya pakai pupuk subsidi itu pakai NPK Posca. Baik, kita berada, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Parmanto, Ketua Kelompok Tani Mekarsari. Semoga budidaya kedelai ini memberikan manfaat untuk beliau secara pribadi dan juga nanti ke pertanian di Indonesia pada umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.